Asqalani. Kata siapa? Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Kata siapa? Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Andailah anak waang masuk di Perti, ndak habislah kaki celana apaknya itu. Bapak yang nanlu datang apa-apa ku mahambo, umurnya lah 80 tahun, istri lah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, minyak balam untuk kusuk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah tidak dapat ke kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah dek lapone banyak sambutan. Dek aku ya kau salam 3 kali. Dek aku salam 3 kali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama salasan. Nabi kalau mengucapkan salam, ini ucapkan salam 3 kali. Buka dalam Sahih Bukhari. Di tempat lain belum pernah mengucapkan salam 3 kali. Di Perti gola salam 3 kali. Sebab apa? Kalau di tempat lain nambah salam 3 kali orang bertanya, apa nih? Mana dalilnya? Tapi di Perti anak-anak santri lah tahu sodor. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu kita mengenalkan ke anak-anak awak supaya jangan sampai salah adab, salah tata krama, tak sopan santun kepada orang-orang tua. Laisa minna, kata Nabi, bukan golongan kami. Man lam yarham shaghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak kita, walam ya'rif syarafa kabirina, ndak hormat pada orang tua, ndak sayang pada anak kita, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo sayang kepada anak-anak kita, santri-santri awak dari pondok pesantren madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Baula. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Jadi ambo kenalkan kepada anak-anak ambo, kepada santri-santri, nan sebelah paling topiko ketua PD. Kalau tingkat kabupaten PC, kalau tingkat provinsi PD. Kalau yang ateh itu ketuanya namanya Bapak Doktorandus Haji Sarfi Hutauruk. Mesti diingat. Kalau yang tingkat provinsi namanya Datuk Gamal Abdul Nasir kok. Kalau yang tingkat kabupaten Kampar namanya Buya Haji Muhammad Abdi LCMA. Bisa diingat? Iko akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Supaya anak-anak aku tahu, yang sampai yang tidak tahu. Nanti di sekolah Pak Ketua, Datuk. Datuk itu gelar dari lembaga adat Melayu. Datuk namanya.
bukan asal tuo, itu atu. Enggak selalu dipanggil Upin Ipin. Atu, oh atu. Eko Datuk Gamal Abdul Nasir. Kemudian guru awak sodonyo. Beliau guru besar di UIN Suska, Profesor Dr. Munzir Hitami, guru besar tafsir. Ambo dulu dosen asisten beliau waktu mengajar di UIN. Dulu keluar mau pensiun dari beliau ini. Lalu kemudian di belakang beliau Bapak Polisi mewakili Bapak Kapolres. Nan paling tinggi Kapolri. Nan di bawah itu tingkat provinsi Kapolda. Nan di tingkat Kabupaten Kampar Kapolres. Nan paling bawah Kapolsek. Siapa santri tarbiyah Islamiyah yang ingin jadi polisi? Angkat tangan. Suang pun tadi. Mudah-mudahan ado dulu ketua awak di Siko, ado suang polisi awak dari Perti. Nah, jadi nanti kalau ada adik-adik di razia, sobi aja kak Pak, mau Perti Pak. Sesudah itu ada pula namanya Ustadz Tatang. Beliau ini dari Komisi Informasi di Pekanbaru. Sesudah itu ada pula dari Badan Amil Zakat Provinsi Riau, namanya Ustadz Jamal. Sesudah itu Ketua Perti Kabupaten Kampar, Buya Muhammad Abdi LCMA. Ambo angkatan 98, Buya Abdi 96. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa hubungan Ustadz Somad dengan Buya Abdi? Adolah. Ambo 98, beliau 96. Di sekolah Buya Abdi itu adalah Ustadz Samswatir. Beliau alumni Islamic Center Al Hidayah Kampar dan pegawai di kantor Kementerian Agama. Lalu kemudian Buya Dr. Zulkifli, guru kita semua. Beliau dosen di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, alumni dari IIU, International Islamic University. Di dunia ini cuma dua, satu di Islamabad, Pakistan, satu di Malaysia. Dulu universitas itu mau dibuka di Indonesia, Pak Harto tak setuju karena bisikan-bisikan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya tawaran itu diambil oleh Abim, Angkatan Belia Islam Malaysia. Waktu itu dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim yang sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia. Yang kota Ambo Besua semuanya. Lagi tengok foto-foto. Di sebelah beliau Iko Bapak Edwin. Jadi seriau Iko penduduk Riau 6,7 juta penduduk Riau. Nanda percaya hitung suang. Dari 6,7 juta kok awak mengutus sampai uang ke Senayan sebagai wakil awak. Kalau di Amerika namanya senator. Kalau di tempat awak namanya DPD. 4 orang yang suara terbanyak seriau. Salah satunya adalah Pak Edwin. Iko orang. Kalau nampak baleho-balehonya, iko orang. Dan di sebelahnya adalah Ustadz Dr. Buya Sahrul Aidi Ma'azad LCMA, S1 Al-Azhar Kairo, S2 Universitas Al-Bait Yordania, dapat beasiswa dari pemerintah daerah Provinsi Riau. Kenapa Ustadz ingat? Ambo mengajukan tindak dapik. Waktu angko dapik, Ambo masih di Mesir. Ambo WA lah ketua panitianya itu. Pak, saya dengar kakak-kakak kelas saya dapat. Saya apakah bisa? Katanya tidak, sebab itu pengiriman wal awwalu wal akhir. Itu 6 pertama dan terakhir. Ketuanya itu masih ingat yang begini. Asal diundangnya tidak mau datang. Ambo tidak dendam, cuma ingat. Beliau anggota DPR RI. Dan di sebelah beliau itu namanya Bapak Repol, seangkatan sama Mbodi YN.
Ambo dulu kuliah di IAIN Suska. Waktu itu namanya Susko. Diubah uang itu jadi Suska. Padahal dalam bahasa Arab antara qaf dengan ka, enggak usah lagi kita bahas. Nanti kajian tahsin aja. Beliau angkatan 96, Ambo pun 96 sebelum Ambo ke Mesir. Bapak Repol wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Adapun yang ibu-ibu yang perempuan, Ambo ndak bisa jolekan satu-satu. Beko kalau Ambo jolekan, ditonton video kode bini Ambo di rumah. Beko ditanyanya kok kenal abang katanya. Tapi di siko ada ibu PJ mewakili bapak PJ, ibu PJ Sekda, ada ibu camat, ada ibu Miss Harti. Bu Miss Harti kok anak dari almarhumah ibu Dr. Maimanah Umar. Ibu Miss Harti adalah senator awak. Jadi kalau senator dari Riau kompe uang, nan dua uang koperti. Nanti boh. Allahu Akbar. Mungkin nan dua lah itu perti juga, cuma tak tahu entah apa namanya. Enggak jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin Ambo sampaikan kini adalah perti ini ormas yang luar biasa. Sampai menjadi menteri-menteri orang-orang perti. Anggota dewan tak usah dihitung lagi. Bagaimana supaya perti ke depan bisa seperti masa lalu, hebat lagi, maka kita mesti menengok langkah ulama dulu. Apa langkah ulama waktu mendirikan perti? Yang pertama, perti bukan ormasnya dulu, bukan yayasannya dulu, bukan anggota dewannya dulu, bukan menterinya dulu, tapi perti adalah berawal dari sekolah, madrasah, pesantren. Pertama, Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI Canduang 1925. Yang pertama MTI Jahu. Yang ketiga MTI Syekh Abbas Ladang Laweh. Yang keempat MTI Batu Hampar. Bisa diingat? Tapi ada satu kekurangan orang yang menyebutkan sejarah ini. Ada yang tua, bukan di Sumatera Barat. 1926 MTI Tanjung Boula. Dari mana Ustaz tahu? Kenapa betul lihat? Nampak? So kalau ditanya orang, perti itu bukan ormas baru berdiri pondok, bukan. Pondoknya dulu. Jadi kalau mau perti hebat, sehebat apapun pengurus perti, sehebat apapun kantor perti, sehebat apapun jas pengurus perti, kalau pondoknya tidak hebat, jangan pernah bermimpi perti menjadi hebat. Maka mesti hebat itu pondok. Jangan tepuk tangan dulu, sebab masih banyak lagi yang akan aku sampaikan. Maka mulai dari sekarang, mulailah kita menata pondok-pondok perti. Sekarang, kenapa orang bingung menghadapi medsos, menghadapi ustadz-ustadz yang ada di YouTube? Karena anaknya tidak belajar di pondok perti. Kalau belajar di pondok perti, tidak akan masalah. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Motornya berbunyi. Ambo kadang kalau tausiah kau terlalu kuat, kadang mobil yang sensornya aku bukan. Ambo sebenarnya bisa tausiah. Ambo ceramah dengan suara lembut itu bisa. Kita mesti memajukan perti. Perti ini adalah aset kita. Tapi suara aku pula. Awaklah makan gelopong lu satu mangkuk. Suara enggak kau lu. Ya? Jadi perti kok modal utama dasar bangunannya adalah pesantren. Jadi kalau mau perti ini bangkit, masukkan anak ke pesantren perti. Siap masukkan anak pesantren perti? Dari bunyinya macam tidak siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iko kemanakan ambo, anak abang ambo sedang di rumah. Kenapa? Karena becokak juayah.
Kenapa cokak? Celana ayahnya digunting sodonya. Ayahnya mengamuk. Celana ku ambon memboli, kenapa ang potong? Ma asfalla ka'baini finnar. Yang di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi yang bertanya, kemanakan wa anak, kemanakan wa angko di Pondok Perti? Indah. Itulah masalah. Kalau di Pertinya sekolah selesai masalah. Memang ada hadis ma asfalal ka'baini finnar. Yang di bawah mata kaki kau memang masuk neraka. Tapi ada hadis lain. Abu Bakar Siddiq kaki celananya juga berlebih. Melapornya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau kaki jubah hamba kau contoh apa? Kata Nabi, anta lasta minal khuyala. Wa anda apa-apa. Sebab kalau yang panjang itu sombong baru masuk neraka. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Hadis itu bukan diambil pemahaman dari satu hadis. Iko hadis digabungkan jadi satu, dikaji. Namanya maudhu'i. Itulah yang dipakai oleh ulama ahli hadis. Dari maudhu'i iko barulah diambil kesimpulan. Walaupun lewat mata kaki, kalau indah sombong, indah apa-apa. Kata Imam Nawawi. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata siapa? Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Kata siapa? Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Andailah anak wa'ang masuk di Perti, ndak habislah kaki celana apanya. Bapak yang nalu datang apa-apa ku mahambo, umurnya lah 80 tahun. Istri lah meninggal, menangi. Apa nana pak tangi kan pak? Anak ambo Ustaz ada 2 orang. Dek apa anak 2 orang tuh? Ambo maulid dibid'ahkan, ambo berzikir tahlil dibid'ahkan, ambo membaca yasin dibid'ahkan. Sodona ambo we ko bid'ah Ustaz. Ambo tanya, anak apa tuh dulu di pesantren? Indah Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Awak umur 80 tahun, awak membawainnya makan, awak membelikannya baju, lah awak tua, awak lebih bid'ahnya. Ibu cerita bubur joleh. Itu musibah itu. Coba kalau anaknya tadi masuk ke pesantren. Ambo tanya, anak bapak tamat pesantren? Indah. Kalau anaknya tamat pesantren, maksud ambo 2 gondamnya. Kalau indah anaknya tuh bawa ke rumah ambo nan datang ke rumahnya. Tapi ambo kumahnya bisa mau makan situ. Seandainya Pak itu menjawab, anak saya pesantren Pak Ustaz, pesantren Perti. Iyo Pak Ustaz. Dek apanya gini, buahnya Ustaz. Ambo akan datang ke rumahnya, ambo bawakan kitab, ambo tunjukkan masalah membaca Yasin. Tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin iko dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Susah mati, bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, lagi yang boleh mati. Apa hukumnya dibaca bersama-sama? Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Wa amma qiraatul idarati. Adapun membaca Quran secara bersama-sama mustahabun. Hukumnya dianjurkan kata Imam Nawawi. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, la ba'sa bihi. Indah apa-apa. Indah apa-apa berarti boleh. Apa kata Imam Al-Buhuti? Kalau bacaan tajwidnya sama, mubah. Kalau bacaan tajwidnya tidak sama, makruh. Sebab apa? Sebab kalau bacaan tajwidnya tidak sama, ndak tahu tajwid, ndak tahunya salah. Sebab membaca bersama-sama. Turjaun, fayakun. Ndak tahu tentunya ini salah. Apa mau dikata?
anak apa iko indah tamat pesantren. Ambo tanya, anak apa nan dua orang menyalah-nyalahkan apa, membid'ah-bid'ahkan apa kok ikut pesantren? Indah Pak Ustaz, sekolahnya umum, lamun bertemu. Bagaimana cara menghibur apa kok? Akhirnya ambo dapat ilham. Pak, seandainya anak apa kok mabuk, sakau, narkoba, pakai ganja, apa susah kak? Susah tak hati apa? Susah Ustaz. Kini anak apa kalau sembahyang kan? Iyo. Ke masjidnya kan? Iyo. Apa kan cuma dibid'ahkan kan? Iyo. Apa pilih mana? Anak apa sembahyang dengan anak apa mabuk sakau? Biarlah sembahyangnya Pak Ustaz. Tidak apa-apa dibid'ahkannya Pak. Indah Pak Ustaz. Tapi yang mau masuk surga kan Pak Ustaz? Masuk Pak Ustaz. Insya Allah Pak masuk surga. Dan surga anak ambo itu memang surga khusus untuk inyo sama guru sama bininya aja Pak. Sebab uang kau tukang kapling surga. Surga dan seluas-luas itu. Wasani'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Seluas langit dan bumi. Adik kaplingnya yang masuk surga itu cuma 3. Inyo, bininya, gurunya. Jadi kunci pertama kalau kita mau selamat adalah masukkan anak ke pesantren Perti. Segera daftarkan anak Anda ke pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berula sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong nanti kirimkan ke WA Ambo, akan Ambo upload ke Instagram Ambo yang followernya 8 juta. Maksudnya yang belum follow lah. Pesantren itu dasar utama Perti itu pesantren. Jadi kalau ada orang saya mau memajukan Perti dengan menjadi anggota legislatif, bisa, tapi bukan yang utama. Saya mau memajukan Perti, saya mau menyumbangkan gedung yang megah, mewah, bisa, tapi bukan yang utama. Sebab jamaah ini tertarik berkembang pesat besar akidahnya selamat. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tarekatnya Syekh Bahauddin Naqsabandi. Itu hanya bisa dipahami orang pesantren. Ambo Pak Ustaz tidak pesantren. Ibu, bapak yang tidak tamat pesantren, indah usah mendaftar lagi. Sebab tidak akan diterima di MTI Tanjung Bula. Cukup anak-anaknya saja. Adapun bapak ibunya untuk menembus masa lalu, maka supportlah pembangunan. Itu semennya belum selesai. Mudah-mudahan diakui sebagai alumni MTI, walaupun tidak dalam rapor, tidak dalam nilai, tapi dalam amal jariahnya mengalir insya Allah. Amin. Ambo dulu tidak masuk pesantren MTI Bu ya. Ambo tidak dididik di pondok Bu ya. Ambo tidak di madrasah tarbiyah Islamiyah Bu ya. Ambo sakit hati, maka anak ambo mesti masuk. Jadi nanti tolong dibuat klasifikasi pondok Perti, pondok berafiliasi ke Perti, pondok orang Perti. Pesantren Darussalam Batu Besue yang kinilah pindah ke Kabul. Itu Perti. Sebab itu adalah Syekh Abdul Buya Alaidin, anak dari Buya Aidarus, anak dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampani. Itu Perti. Pesantren Al-Munawwarah itu Perti. Kalau pindah menyampai Perti, awak mesti tahu maka ikut dibuatkan pesantren Perti, pesantren berafiliasi ke Perti, pesantren uang Perti, di share di grup-grup awak. Lalu kemudian pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu dipimpin oleh Buya Ahmad Junaidi. Ustaz kok tahu? Iko orangnya ada situ. Kenapa enggak Ustaz kenalkan tadi? Nyondak di hati. Kenapa nyondak di hati? Mana mau tahu? Awak mulia di hadapan Allah, bukan di awak di hati. Boleh jadi walaupun nan ceramah kini konan paling tinggi dan dimuliakan orang, disobik Buya Abdi tadi. Abdul Somad ini dijemput pakai jet pribadi, wasonya naik awan. Yang di atas kau belum tentu lebih mulia daripada di bawah. Boleh jadi ampunan di atas kau masuk surga,
berkat doa uang-uang nan adonan di bawah. Betul? Betul pula katanya. Wong Pertiko jujur-jujur, tulus-tulus, ikhlas-ikhlas. Maka yang punya tanah wakaf kalau ingin membangun Perti, serahkan. Habis selesai acara kok datang menghadap ke Buya Muhammad Abdi LCMA. Assalamualaikum Buya. Perti kalau mau maju pondok mesti banyak. Iko tanah wakaf ambo 10 hektar, nan iko 5 hektar untuk pondok, iko 5 hektar kebun sawit untuk biaya operasional. Amin. Itu nan sawit iko ambo wakafkan Buya. Punya siapa? Enggak tahu. Alhamdulillah. Waktu Covid potang, ambo 6 bulan ndak kolo dari Pekambau. Online sudah acara. Di apa takik cucu hidung. Swab. Jadi ambo di rumah. Ambo datanglah ke kawan-kawan ambo. Selama iko awak tausiah di tanah lapang, kini awak ndak tausiah tanah lapang. Contoh apa? Kita sisir Pekanbaru. Rumah-rumah orang kaya tunjukkan kamu, awak akan datang. Wah, dari mulai ujung topi Sungai Siak sampai ke Simpang Tigo, solo rumah orang kaya kami masuk. Kalau ada rumah bapak ibu yang tidak kami masuk, berarti tidak masuk dalam rumah orang kaya. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Ustaz Abdul Somad. Sekarang tidak membawa nama pribadi. Ini adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada tanah-tanah, serahkan. Ini yang akan mengalir amal jariah. Rumah Bapak yang besar tinggal, mobil Bapak yang besar tinggal, bini Bapak yang besar tinggal. Yang amal jariah itulah. Nah, kami datang, yang pertama kami datang yang tua-tua, yang kira-kira tidak lama lagi hidupnya. Alhamdulillah, diangkatkanlah. Saksinya kok kemana kau saksi dia balik lah. Ada ini ada saksi. Ambo soakan tanah ambo iko kepada Ustaz Somad, disaksikan. Allahu Akbar, dipoto lah, masuk ke Instagram. Habis itu kami telepon lah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Yo, iko tanah kau lah diwakafkan ke Ustaz Somad. Coba tolong cek Pak, iko tanah bermasalah ya. Telepon balik Pak Haji. Pak Haji, rupanya tanah potang itu bermasalah. Dek mau masalah, itu lama kau wakafkan kemudian. Jadi memang kalau masalah suka duka menimo tanah wakaf. Ada datang suang lain, dibukakannya peta 2 hektar. Manonan Buya ndak tunjuk. Ambo pun Allah. Ondak di atas, ondak di bawah, ondak di tengah, ondak utara, ondak selatan, ondak timur, ondak barat. Tunjuk. Atau nggak tunjuk? Apa payahnya menunjuk kan? Kok ketemu? Isuk datang kami ke situ. Pemuda Pancasila lah bersusun. Rupanya tanah itu bermasalah. Memang kalau awak ustaz bermasalah, punya masalah ajulan dan bersuaya awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya tanah kasih tanah ke Perti. Insya Allah tidak akan milik pribadi, itu akan menjadi milik Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kok siapa dulu nama wakafkan tanah kok 1926? Lama meninggal uangnya 1926. Kinilah tahun 2023, 3 tahun lagi 100 tahun MTI Tanjung Baula. Awak akan gue peringatan 1 abad MTI Tanjung Baula. Tapi kami menjemput Ustaz Somad nanti ceramah coba apa? Ambo kok Ustaz yang datang tidak dijemput, balik tidak diantar. Dari dulu sampai kini. Datang suang, balik suang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi untuk Perti, ambo yakin dan percaya. Kalau ceramah ambo kau didengar oleh uang Perti, diwakafkannya tanahnya, mengalirlah pahalanya. Ambo sedikit banyak dapat itu. Bapak Ibu setuju? Dia bunyinya enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak anggota dewan, bangunkan kelas, bangunkan asrama. Lah ada daftarnya, coba tengok ada tadi nampak ambo baleho yang sudah dibangunkan rusunawa, asrama, kelas ada baca. Bapak DPD, Ibu DPD, perjuangkan. Bapak-bapak ibu yang duitnya banyak, ibu-ibu banyak duit, cincin, gelang, rantai, subang, anting, serahkan ke Perti.
Untuk aku disimpan banyak-banyak? Ibu nanti meninggal, diambil dia apa? Untuk modal? Astagfirullah. Nggak boleh awak suuzon. Cincin golang antai ibu itu, kalau ibu meninggal, diambil apa kok? Untuk membuat kebun sawit. Sesudah berhasil, baunya membini lagi. Untuk apa ditinggalkan banyak-banyak? Betul. Iko saudara kita di Palestina sedang, Masya Allah, tabarakallah, minta ambo santri yang uang, maju ke muka, ampe uang, dah banyak-banyak, ampe uang, pegang ujung sorban Ustaz Somad kok, berkeliling untuk mengumpulkan dana ke Palestina, bukan untuk Ustaz Somad. Ampe uang, pegang. Yang kotak kau naik kate, banyak ikan-ikan godam di atas. Ikan niu, kalau di bawah kok ikan-ikan pantau aja nampak. Jalan ke apa-apa. Ke ibu-ibu kau dulu. Apa kau ndak ada bawa duit? Ibu kau membawa duit. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Cukup lah dia, 3 salawat. Kalau mau membangkitkan Perti, membangun Perti, memajukan Perti, maka ikutlah langkah-langkah ulama Perti zaman silam. Dengan apa? Membangun pesantren, menghidupkan pesantren, memajukan pesantren. Karena basic dasar pondasi Perti adalah pesantren. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Menghalau setan. Setan sudah mulai datang. Jangan bersedekah tanah, jangan wakaf, takbir awal. Nanti mana tahu balik dari siko. Ambo rencana 2 hektar kebun sawit ambo akan ambo wakafkan ke Perti. Datang kawan sekolah, janganlah, beko diambil dari uang Perti. Allahu Akbar. Itu cara mengusir setan. Tak mempan takbir ayat kursi. Tak mempan ayat kursi, pukulkan kursi tentunya. Setuju? Setuju pula. Yang kedua, kalau mau membangkitkan kembali Perti seperti nostalgia masa lalu, maka uang Perti mesti bertasawuf. Di pesantren hafal Quran, di pesantren hafal hadis, di pesantren hafal arud kawafi, di pesantren hafal Alfiyah Ibnu Malik, di pesantren hafal fikih. Otaknya cerdas, tapi hatinya keras, ego. Maka melembutkan hati, bertasawuf. Maka tidak ada ini di ormas yang lain, hanya ada di Perti. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsaband. Itu tak ada. Carilah ormas lain. Oh, NU ada Pak Ustaz. NU namanya Jatman, Jam'iyah Ahlul Tarekat Muqtabarah Nahdlatul Ulama. Tarekatnya ompe puluh ompe. Tarekat Darqawiyah, tarekat Idrisiyah, tarekat Syattariyah, tarekat Syaziliyah. Tapi kalau Perti, tarekatnya adalah Naqsabandiyah. Maka orang Perti yang berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Sunni, belum bersuluk, belum diakui Perti. Orang Perti wajib bersuluk. Siap? Ustaz Somad itu cuma ceramah aja, dia tidak mengajak awak bersuluk. Nanti ambo akan mengadakan suluk akbar Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Siap? Nanti. Kenapa Ustaz belum buat sampai sekarang? Ambo masih menunggu kesiapan Buya Muhammad Abdi.
mursyid sekaligus Ketua PC Perti Kabupaten Kampar. Begitu beliau siap, saya akan kosongkan 10 hari. Ingat janji yang bu. Kalau ambo kosongkan 10 hari untuk ambo bersuluk, Bapak Ibu siap ikut? Untuk apa bersuluk? Ustaz Somad, orang bersuluk tidak ada membaca Quran. Jadi kalau begitu orang Naksabandia tidak membaca Quran. Bersuluk bukan untuk baca Quran. Kalau untuk baca Quran, bagi datang ke Masjid Ar-Rahman ngaji sama Ustadz juri musabaqah tilawatil Quran, memperbaiki taksin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah. Uang Naksabandi ndak ada salat sunat. Sebab uang bersuluk bukan memperbanyak salat sunat taubat iyo, tapi suluk adalah menancapkan, memasangkan, menghunjamkan, menyusupkan Allah ke dalam qalb itu. Jadi jangan uang salah paham. Apa tuh uang Perti Naksabandi bersuluk tak ada membaca Quran? Suluk bukan untuk baca Quran. Baca Quran di luar suluk. Di saat suluk itu adalah menghunjamkan, menancapkan, memasangkan, mengikatkan, mengkobekkan, memasukkan Allah ke dalam kalbu tangkai jantung. Supaya apa? Supaya dimanapun awak, kapanpun awak tetap ingat. Banyak ini orang menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulutnya nyebut subhanallah, kalbunya tidak ingat Allah. Mulut subhanallah, hati ingat gaji 3 boleh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mulut namanya alhamdulillah, hatinya tidak ingat Allah. Ingat sawit namanya zikir berondol. Betul. Maka bersuluk adalah menghunjamkan, menancapkan, memasangkan. Ibarat laptop awak, laptop kau belum ada antivirusnya, maka mesti disetapkan. Itulah yang ditalkinkan ke telinga mursyid, menalkin ke telinga awak. La ilaha illallah. Sesudah itu terpasang lahirnya di dalam alladzina yadhkurunallaha qiyaman, toga Allah wa qu'udan, duduk Allah wa ala junubihim, waktu berbaringnya pun Allah sampai akhirnya andai awak masuk ke ruang ICU koma, matinya insya Allah dalam la ilaha Allah. Ini tidak bisa diceritakan, ini mesti bersuluk. Lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak pernah, balik sobat nama itu, yang satu lagi. Tengoklah uang Perti kalau bersama-sama dalam hitungan menit terkumpul duit 4 kota untuk kita kirimkan ke Palestina, insya Allah. Tak ada yang sulit kalau kita berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, berjamaah pesantren. Tapi orang yang di pesantren ini hatinya keras, sombong dengan fikihnya. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan, haddatsana fulan, akhbarana fulan, nabba'ana fulan. Tapi kalau nyebut tasawuf, ini lebih banyak menunduk. Sebab apa? Yang dipandang adalah qalb. Tapi berzikir tidak bisa kalau tidak berguru. Ambo menyampaikan tausiah di Jalan Sudirman, di sekolah perawat bidan kesehatan. Selesai acara datang ibu-ibu membawa tasbih kayu. Ustaz Somad, saya mau bertanya 4 mata. Kata ambo 3 pun bisa. Apa masalahnya? Kenapa ibu tidak tanya tadi waktu di aula? Saya malu Pak Ustaz, banyak orang. Saya mau berdua tak bisa bu, jadi fitnah nanti. Mesti ada 3 orang. Kalau 5 orang itu saksi 2 orang, Pak Kuasa 1, bahaya. Apa masalahnya bu? Saya nih Pak Ustaz ikut majelis zikir. Terus setelah saya berzikir, semua yang ada di balik tembok saya bisa nampak. Kalau saya bawa mobil ke Sumatera Barat, mobil apa yang di balik gunung saya tahu. Semua yang tersembunyi bisa saya lihat. Ay, comeh pula bu. Saya tanya ibu jawab dengan jujur ya. Iya Pak Ustaz, jangan bohong. Iya.
Setelah ibu berzikir nampak yang macam-macam ini, makin ingat Allah atau makin lupa? Terus terang saya makin lupa Pak Ustaz. Saya hanya sibuk ingin menengok apa yang ada di balik ini. Ibu sedang mengalami kasyaf, tapi bukan kasyaf ilahi. Itu namanya kasyaf syaitan. Siapa guru ibu? Saya tak berguru Pak Ustaz. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Kelebihan tarekat Naqsabandiyah Perti, dia berguru. Kalau sudah berguru, datang macam-macam. Ini bertanya ke gurunya, Buya, yo, sesudah ambo balik bersuluk 10 hari potang, yo, nampak ambo cahaya Buya. Di mana cahaya itu? Di dalam kamarmu. Jam 2 malam nampak ambo terang. Setengah badan bini ambo bercahaya. Bini Wahang sedang memeriksa handphone Wahang. Mati lewat cahaya. Nggak mudah dia tertipu. Kenapa? Karena dia berguru. Ada mursyidnya. Ustaz, saya udah bosan ngaji fikih sama Ustaz. Saya mau ngaji tasawuf. Saya mau berzikir. Rumah Wahang di mana? Rumah saya di Kabupaten Kampar Pak Ustaz. Poi datang ke Buya Abdi, minta talqin zikir kayaknya. Saya di Rokan Hulu Pak Ustaz, poi datang ke Buya Alaidin, minta zikir. Sebab apa? Sebab uang iko bersanad sampai kepada Sayyidina Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko kelebihan Perti. Nggak bisa awak berzikir suang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang akulah Khidir. Berapa banyak ini orang mengaku jumpa Khidir? Ambo potong? Ambo buat video pendek. Alhamdulillah sudah berjumpa dengan Khidir. Ada namanya Pak Khidir. Mengaku berjumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun didatangi condo itu waktunya sedang berzikir. Waktunya berzikir di Masjid Baghdad. La ilaha illallah. Datang. Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, engkau sudah kuangkat menjadi wali-waliku. Semua yang haram halal bagimu. Semua dosamu yang sekarang, yang akan datang sudah kuampunkan. Apa yang dilakukan si Abdul Qadir Jilani? Nyobaca ta'awuz, auzubillahiminasyaitonirrajim, meludahnya ke sebelah kiri. Sebab apa? Ia tahu bahwa itu setan. Dek apunya tahu setan? Sebab ia mengenal syariah. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Awak sejalan antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Maka tidak ada uang Perti dan sosek. Mana ada istilah di Perti uang tak sembahyang? Itu lain mungkin. Kenapa Ustaz uang tak pernah sembahyang? Ini sembahyang di Masjidil Haram. Sembahyang Jumatnya di mana? Masjidil Haram. Kalau di Kampar sembahyang Jumat jam 2 boleh 30, Masjidil Haram baru jam 8.30. Sembahyang apunya di Masjidil Haram? Sembahyang duha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bermursyid berguru, anaknya lahir, nyatanya, Buya, siapa yang cocok namu anak ambo ko? Nya selalu bertanya ke mursyid. Boilah namu anak Waang Abdul Somad. Kini Waang tidak ada bertanya ke guru. Namu anak dibuat namu suang. Namu laki, namu bini, tambah-tambahkan. Namu ilmunya cocokologi. Namu laki Sulaiman, namu bini Toibah, namu anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Apa namu-namu kok? Tapi kalau nyoba guru umbenam. Iko kami nak pindah rumah guru. Apa caw supaya rumah kau tidak diganggu hantu setan. Maka tuan guru pun datang. Iko kami kau nak membuka kebun gotah. Apa caw supaya kebun gotah kau tidak diganggu gajah, tidak diganggu imau, tidak diganggu buayo. Maka datanglah orang menyembelih kambing. Datang tuan mursyid menengok orang. Apa kalian sembelih kambing di tanah itu? Supaya waktu membakar hutan itu apinya tidak berjalan kemana-mana. Maka diminta kepada hai segala hantu jembalang tanah, mambang laut, mambang bumi, jago lagi ikut kepala kambing. Kata tuan guru, tuan mursyid,
darahnya saja yang dimasukkan ke lubang. Kepalanya bawa balik ke rumah digulai. Itulah asal muasal kemana-mana acara Ustadz Somad kalau diundang pasti kepala kambing. Kelulu kepala kambing untuk hantu. Siapa yang bisa mengusir hantu? Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Segala hantu lari. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha hantu sudah. Dimakan gulai kambing tadi, sudah dimakan berkunang-kunang. Disangko diganggu hantu, uponya kolesterol naik. Kalau tersinggung mendengar ceramah, kenapa condo ceramah Ustaz Somad kok Kediri Ambo? Jangan menyindir. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad kok satu, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramah Ambo, balik meninggal. Ibu ada yang tersinggung? Takut bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingin pindah rumah, bertanya ke mursyid. Anak lahir, bertanya ke mursyid. Bini lama melahirkan anak, bertanya ke mursyid. Anak lambek jodoh, bertanya ke mursyid. Sampai memotongkan ayamnya pun mursyid. Sampai pada puncaknya, ompek boleh Februari 2020 ompek manonan dicoblos pun bertanya ke Joleh. Kita mesti punya data berapa jamaah awak, berapa nang bersuluh. Jangan sampai susu punya sapi tapi kambing punya nama. Susu apa? Susu kambing padahal punya. Paham? Apanya paham? Masyarakat awak uang perti, ayahnya uang perti, amaknya uang perti, tapi suaranya diambil uang lain. Semangka luar hijau dalam merah. Paham? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah maka uang bongi kamu. Sebab apa? Sebab ambo bicara masalah politik. Kenapa Ustaz Somad bicara politik? Karena Perti tidak bisa dilepaskan dari politik. Walaupun Perti tidak Nah, pertama kalau mau membangun Perti, pesantren. Yang kedua, bersuluh. Yang ketiga, politik. Ambo mensokong, mensupport uang Perti yang memperjuangkan Perti di politik. DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Karena kita diajarkan dalam Perti mesti peduli kepada politik. Tapi ambo tidak terjun ke politik praktis. Ambo tidak masuk ke politik. Tapi insya Allah dalam 1-2 hari kok masih ada orang yang percaya kambo kalau ambo share foto, video segala macam. Sebab apa? Ambo tidak ada kepentingan politik. Ambo tidak ingin jadi apapun. Ambo sampai mati tetap jadi ustaz. Amin. Tapi uang-uang Perti yang memperjuangkan pesantren, yang memperjuangkan tarekat, wajib awak tolong. Betul? Setuju? 14 Februari 2024, jangan sampai tidak pergi ke tempat pencoblosan. Andai ada orang mengasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Yang dicoblos tetap orang Perti. Setuju? Oh, setuju. Tapi yang bola disumpahnya Buya. Tadi pagi habis sembahyang subuh disumpahnya, wallahi, tallahi, billahi, jangan pilih uang lain. Ambil duitnya, jangan coblosnya, coblos uang Perti. Sumpah tadi puasa 3 hari. Siap? Banyak uang pun siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi yang yakin dan percaya, uang Perti kalau dibawain amplop 50.000 tidak akan bergeming. Betul? 50.000 tidak bergeming. 5 juta upel kecil, 500 juta telepon ambo. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Iku dulu uang nak membawa 50 juta. Haram. Awak bagi 2 Buya. Beko kami bahas dalam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqh Daulah? Ketika kita mencoblos kertas,
Saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Cetakan Darussurum, sampulnya warna hijau tua, ambo boli di Mesir kayu. Ketika kita sedang mencoblos gambar, kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Ambo bersaksi, uang iko layak menjadi wakil ambo. Maka dosa besar di antara dosa besar. Satu, syirik. Ada uang kampar yang syirik? Enggak. Dua, durhaka kepada orang tua. Insya Allah awak tidak durhaka. Tapi yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian pal. Hati-hati, sampai boleh Februari 2024 jangan mencoblos memberi kesaksian palsu. Kalau mau Perti tetap jaya, 3 dasar pilar utama, 3 tungku sejarangan. 1, pesantren. 2, lembutkan hati dengan bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Ke atas, politik. Pilih pemimpin yang baik, adil dan amanah. Siap? Nanti kalau ditanya orang, siapa yang acara dalam pelantikan Perti, Perwati, PKM, TI? Ambola lamo ikut Perti kok. Nggak tahu ambo Perti itu muannasnya apa. Bau kini tahu punya Perwati. Perti, Perwati. Untuk anak mudanya kok. Untuk ibu-ibunya kok, untuk laki-lakinya kok, semangat luar biasa. Apapun masalah-masalah keagamaan nanti akan dibahas. Ambo amat sangat berbahagia dan bangga dengan sudinya Buya Muhammad Abdi tampil sebagai ketua PC Perti Kabupaten Kampar. Insya Allah keilmuan-keilmuan yang bersifat kitab kuning lah di kepalanya sadonya itu nanti akan keluarlah fatwa-fatwa yang brilian menjadi jawaban buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang mau mulai jam 4:30, kini dah 5:30. Jadi yang mau togak kok Allah 1 jam. Kalau mau tambah sejam lagi ibu siap? Bapak siap? Ambo enggak siap? Ambo sesudah itu akan ke Kabupaten Kampar bersama Pak Repol. Itu maka sopan tadi yang bos serahkan, sebab sopan aku berubah warna kuning. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Banyak kata-kata ambo tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Ambo minta satu orang santri dari MTI Tanjung Baula untuk ambo tanya bapo yang ambo sampaikan tadi. Angkat tangan suang dan kata. Nggak ada yang laki-laki yang perempuan boleh. Spiderman pula ada siapa? Suang naik kata. Ambo tanya apa yang disampaikan Ustaz Somad dan Tigo tadi? Naik kata. Nggak ada laki-laki perempuan. Nggak ada perempuan laki-laki. Jangan anak gadis lain pula pertanyaan nama nanti. Malu adik-adik kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ambo tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.